Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Line telepon interaktif kami di 021 di 515 di 3170 dan juga WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Masih kami buka untuk Anda seperti yang tertera di layar televisi Anda. Sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami akan sampaikan terlebih dahulu saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Wisnu Prambudi Wibowo untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Di antaranya dari konsumer ada Unilever, Pertambangan Batubara, ITMG, kemudian juga ada Tower ini. Saham-saham pilihan yang direkomendasikan dan semuanya direkomendasikan buy. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Wisnu Prambudi Wibowo selaku Head of Research FAC Sekuritas Indonesia. Pak Wisnu, kita lanjutkan kembali, Pak. Ya, saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan Unilever, ITMG, dan juga ada Tower ini. Kebetulan pertanyaan yang masuk sampai sejauh ini di WhatsApp interaktif juga mempertanyakan saham yang sama ini, Pak Wisnu. Sekaligus kita akan coba jawab pertanyaan dari Aris yang ada di Solo. Ini menanyakan support dan resisten untuk ITMG. Dan kebetulan untuk esok hari atau di perdagangan pekan depan maksud kami, ini juga Anda rekomendasikan buy. Analisisnya, Pak Wisnu. Ya. Ini menarik untuk emiten ITMG gitu ya. Kalau kita cermatin memang di sini ada support terdekatnya yakni di 7.700 ya maksud saya. Di 7.700, kemudian ada resisten terdekatnya yakni di 8.000 ya. Tapi kalau kita melihat targetnya sebenarnya ini kalau kita bicara ITMG ini bisa ke 9.100 gitu ya. Karena kita melihat batu bara itu ada kenaikan permintaan dari India dan Cina, terutama Cina ya. Kalau kita lihat ada rilis data pertumbuhan ekonomi kuartal 2, yang mana Cina itu berhasil positif ya dengan tumbuh 3,2%. 3,2% artinya memang kita harapkan kedepannya ada geliat manufaktur yang naik gitu ya, sehingga permintaan batu bara ikut terangkat juga, terutama ada pembatasan kapasitas produksi juga. Baik. Itu juga berpeluang mendorong kenaikan harga batu bara itu. Oke, itu dari sisi sentimen positifnya begitu ya, benar. Pak Wisnu. Tadi target price di 9.100, ini target price untuk ITMG lebih ke arah jangka menengah panjang. Ya, jangka menengah aja. Baik, kebetulan Pak Aris yang ada di Solo ini tidak menyebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum ini. Bagaimana rekomendasi Anda bagi mereka yang baru ingin masuk ataupun yang sudah ambil posisi untuk ITMG? Yang baru ingin masuk sebenarnya bisa current price itu kita boleh melakukan pembelian ya. Ya. Di ITMG. Jadi masih menarik sebenarnya kalau dari polanya ini masih berpeluang mengalami kenaikan lanjutan gitu. Yang sudah ambil posisi di hold saja begitu Pak Wisnu? Iya, bisa di hold. Baik. Bisa di hold. Jawaban dari Aris yang ada di Solo untuk ITMG. Dan saham pilihan Anda tadi juga direkomendasikan ada Tower. Kebetulan Tower juga ada yang bertanya nih Pak di WhatsApp interaktif kita. Kita akan coba sapa Ibu Lia yang ada di Solo. Sudah ambil Tower di 1060 ini Pak Wisnu, analisis Anda. Ya, ini menarik untuk Tower ini karena dia memang dalam jangka panjang dia sudah memiliki kontrak jangka panjang gitu ya, nyampe 2035, 2032 maksud saya, itu ada nilai kontrak kurang lebih 54 triliun gitu. Jadi ini emiten yang menarik gitu. Jadi kalau kita ngelihat dalam jangka pendek itu ada target price-nya di 1.200 ya gitu ya. Kemudian kalau kita trading itu ada batas stop loss-nya yaitu di 1040 ya, itu jadi crucial point-nya gitu. Baik, penutupan sesi kedua ini di 1075, Ibu Lia di 1060. Sebenarnya sudah profit ini Pak Wisnu. Iya. Anda rekomendasikan di hold saja? Iya, kalau kita lihat itu masih ada peluang mengalami kenaikan ya, jadi masih bisa di hold dulu untuk towernya. Gitu Pegang target price terdekat tadi ada di 1.200. 1.200 ya gitu. Baik, pertanyaan untuk jawaban maksud kami untuk Ibu Lia yang ada di Solo, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita akan coba sapa Bapak Abdul Karim di Banjarbaru. Pak Wisnu lebih ke perbankan nih Pak, Bank Bukopin, BBKP. Kapan naik ini? Tapi Pak Abdul Karim ini tidak menyebutkan kapan masuknya, kemudian juga masuk di stokastiknya jangka pendek itu memang ada penguatan ya, ada peluang penguatan gitu ya. Cuman kalau kita ngelihat
memang untuk Bank Bukopin ini sebenarnya cukup banyak tekanan gitu ya, terutama dari sentimen-sentimen yang beredar gitu. Saran saya sih kalau banyak saham yang lain, menurut saya sih lebih baik pilih saham-saham yang lainnya gitu ya dibandingkan BBKP gitu ya. Bagi yang sudah ambil posisi dengan penutupan di sesi pertama hari ini flat di 181? Iya, kalau ada kenaikan di sampai 190 menurut saya sih bisa lakukan take profit ya, karena kalau kita ngelihat secara volume ini masih cukup kecil ya gitu ya. Kalau kita ngelihat secara volume ini, jadi kurang menarik kalau dari sisi likuiditasnya gitu ya. Ketika kenaikan terjadi, kemudian sudah profit, direkomendasikan sell on strength di sana? Iya, benar. Kalau saya sih langsung take profit aja untuk BBKP. Dan disarankan untuk beralih ke saham-saham lain dengan profil risiko yang sudah dijelaskan tadi, Pak Wisnu. Iya. Baik, jawaban untuk Pak Abdul Karim yang ada di Banjarbaru, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pertanyaan selanjutnya dari perbankan Big Cap ini, Pak Wisnu, BMRI, masih dari Pak Aris yang ada di Solo. Analisis Anda untuk BMRI? Ya, BMRI ini kalau kita ngelihat tren jangka pendeknya sudah mulai mengalami penurunan ya. Artinya memang pelaku pasar kalau kita lihat sudah mulai melakukan take profit karena mereka mengekspek untuk kuartal 2 ini ada penurunan dari sisi bottom line-nya ya kalau kita lihat. Nah, karena memang di kuartal 2 ini memang tekanan untuk perbankan cukup tinggi dan mulai recovery itu kalau kita lihat di kuartal 3 itu kita lihat baru mulai ada perbaikan. Ketika ingin melakukan entry di BMRI sudah direkomendasikan belum tidak, Pak Wisnu? Kalau untuk entry menurut saya sih kita nunggu penurunan lanjutan ya, artinya memang ini masih ada peluang terjadinya penurunan lagi gitu ya, terutama ini ada indikatornya sudah mengalami dead cross ya ini. Baik. Artinya memang level menarik Pak Wisnu yang bisa diperhatikan untuk BMRI? Iya, kalau kita bicara level yang menarik itu sebenarnya ada di level 4.500-an ya, itu memang masih agak dalam gitu ya. Masih jauh gitu ya. Cuman kalau kita lihat pokoknya masih ada gitu ya. BMRI. Kemudian MYOR, Pak Wisnu, pertanyaan Mayora, juga sama, entry level langsung kepada support dan resistennya, Pak? Ya, entry level untuk Mayora ini sebenarnya di 2.200 sampai 220 itu masih menarik ya. Artinya di current price sekarang itu sebenarnya masih bagus untuk Mayora itu. Tapi memang saham ini dari sisi likuiditasnya ini ya tidak begitu bagus gitu ya. Baik, MYOR dari Bapak Aris yang ada di Solo. Kita akan jeda kembali Pak Wisnu, kita masih punya satu segmen lagi, masih banyak pertanyaan. Nanti kembali kita akan ulas satu persatu, terutama untuk saham-saham Big Cap, ada Telkom, kemudian juga beberapa saham pertambang lainnya yang cukup banyak ditanyakan melalui WhatsApp interaktif kita sampai sejauh ini. Dan pemirsa bersama kami, ADC Session Closing akan segera kembali sesaat lagi.